everyone, welcome back to my YouTube channel. Bersama aku, Dita Isafitri dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah teman-teman, jika pada video sebelumnya kita membahas tentang konsep dasar serta tugas dan tanggung jawab manajemen pendidikan, pada video kali ini aku akan menjelaskan materi dari bab 3 mata kuliah pengelolaan pendidikan tentang fungsi-fungsi manajemen dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Stay tune! Dalam bab 3 ini, kita akan membahas 4 submateri yang akan menjadi pokok bahasan, yaitu yang pertama, perencanaan, yang kedua, pengorganisasian, yang ketiga, penggerakan, dan yang terakhir, pengawasan. Nah, kalian sudah tahu belum bagaimana menjalankan keempat fungsi ini dalam manajemen pendidikan? Yuk kita bahas, stay tune! Yang pertama, kita akan membahas yaitu perencanaan atau planning. Fungsi perencanaan adalah sebagai pedoman, pelaksanaan, dan pengendalian, menentukan strategi pelaksanaan kegiatan, menentukan tujuan atau kerangka tindakan untuk mencapai tujuan tertentu. Langkah-langkah dalam perencanaan, yaitu yang pertama, menentukan dan merumuskan tujuan yang hendak dicapai, yang kedua, meneliti masalah atau pekerjaan yang akan dilakukan, yang ketiga, mengumpulkan data atau informasi-informasi yang diperlukan, dan yang keempat, menentukan tahap-tahap atau rangkaian tindakan, dan yang kelima, merumuskan bagaimana masalah-masalah itu akan dipecahkan dan bagaimana pekerjaan itu akan diselesaikan. Sarwoto mengidentifikasi syarat-syarat perencanaan, yaitu yang pertama, tujuannya dirumuskan secara jelas, bersifat sederhana atau simpel, artinya dapat dilaksanakan. Kemudian yang ketiga, memuat analisis dan penjelasan serta penggolongan tindakan usaha yang direncanakan untuk dilakukan. Kemudian yang keempat, memiliki fleksibilitas. Dan yang terakhir, planning, didukung oleh ketersediaan sumber daya yang dapat digunakan seefisien dan seefektif mungkin. Next, di pokok pembahasan yang kedua, kita akan membahas pengorganisasian atau disebut dengan organizing. Fungsi pengorganisasian diartikan sebagai kegiatan membagi tugas kepada orang-orang yang terlibat dalam kerjasama untuk memudahkan pelaksanaan kerja. Pelaksanaan fungsi pengorganisasian dapat memanfaatkan struktur yang sudah dibentuk dalam organisasi. Yang perlu diperhatikan dalam pengorganisasian antara lain ialah bahwa pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab hendaknya disesuaikan dengan pengalaman, bakat, minat, pengetahuan, dan kepribadian masing-masing orang yang diperlukan dalam menjalankan tugas. Sarwoto menyebutkan proses organizing meliputi beberapa kegiatan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, rumusan tujuan. Tujuan harus dirumuskan secara jelas dan lengkap, baik mengenai ruang lingkup, sasaran, dan sarana yang diperlukan serta jangka waktu pencapaian tujuan. Dan yang kedua, penetapan tugas pokok. Hal yang harus diperhatikan dalam hal ini ialah yang pertama, tugas pokok harus merupakan bagian dari tujuan, dan yang kedua, tugas pokok harus dalam batas kemampuan untuk dicapai dalam jangka waktu tertentu. Dan yang ketiga, perincian kegiatan. Dalam hal ini, selain harus disusun secara lengkap dan terperinci, juga perlu diidentifikasi kegiatan-kegiatan yang penting dan yang kurang penting. Kemudian yang keempat, pengelompokan kegiatan-kegiatan dalam fungsi-fungsi. Kegiatan yang erat hubungannya satu sama lain dikelompokkan menjadi satu. Kelompok kegiatan sebagai hasil dari pengelompokan ini disebut dengan fungsi. Kemudian, yaitu departementasi, merupakan proses konservasi fungsi-fungsi menjadi satuan-satuan organisasi dengan berpedoman pada prinsip-prinsip organisasi. Dalam hal ini, prinsip harus diperhatikan adalah yang pertama, setiap organisasi memerlukan pengorganisasian dan setiap organisasi memerlukan adanya hierarki. Kemudian, pelimpahan otoritas. Otoritas dapat diartikan sebagai kekuasaan atau hak untuk bertindak atau memberikan perintah untuk menimbulkan tindakan-tindakan dari orang lain. Otoritas bersumber dari beberapa hal, yaitu yang pertama, ketentuan perundang-undangan atau regulasi-regulasi. Dan yang kedua, posisi dalam konstelasi organisatoris yang telah ditetapkan sebelumnya ADART organisasi. Kemudian yang ketiga, pelimpahan otoritas, dan yang keempat, perintah atasan. Selanjutnya, staffing merupakan penetapan orang pada satuan-satuan organisasi yang telah tercipta dalam proses departementasi. Prinsip utama ini, prinsip menempatkan orang yang tepat pada tempatnya, dan prinsip menempatkan orang yang tepat pada jabatan atau pekerjaannya. Dan yang terakhir, facilitating merupakan proses terakhir dalam penyusunan organisasi. Facilitating
yang harus diberikan dapat berupa material atau keuangan. Prinsipnya adalah bahwa pemberian peralatan yang disediakan harus cukup dan sesuai dengan tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan, serta tujuan yang hendak dicapai organisasi. Jika hal ini sudah selesai, maka organisasi sudah ready for action untuk mencapai tujuan. Setelah pengorganisasian dapat berjalan, selanjutnya yang ketiga kita akan membahas penggerakan, actuating. Penggerakan adalah hubungan antara aspek-aspek individual yang ditimbulkan oleh adanya hubungan terhadap bawahan untuk dapat mengerti dan memahami pembagian pekerjaan yang efektif dan efisien. Berbeda dengan ketiga fungsi lainnya, planning, organizing, controlling, actuating dianggap sebagai intisari manajemen karena secara khusus berhubungan dengan orang-orang. Terry menyatakan bahwa sukses dalam manajemen sebagian dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu yang pertama, mendapatkan orang-orang yang cakap, yang kedua, mengatakan kepada mereka apa yang hendak dicapai dan bagaimana cara mengerjakan apa yang kita inginkan. Dan yang ketiga, memberikan otoritas kepada mereka. Yang keempat, menginspirasi mereka dengan kepercayaan untuk mencapai sasaran. Nah, materi yang terakhir, kita akan membahas pengawasan, controlling. Pengawasan adalah proses penentuan apa yang ingin dicapai. Pengawasan yang dibuat dalam fungsi manajemen sebenarnya merupakan strategi untuk menghindari penyimpangan dari segi pendekatan rasional terhadap keberadaan input, jumlah dan kualitas bahan, staf, uang, peralatan, fasilitas, dan informasi. Demikian pula pengawasan terhadap aktivitas penjadwalan dan ketepatan pelaksanaan kegiatan organisasi. Sedangkan yang lain adalah pengawasan terhadap output, standar produk yang diinginkan. Tujuan pengawasan menurut konsep sistem adalah membantu mempertahankan hasil atau output yang sesuai dengan syarat-syarat sistem. Artinya, dengan melakukan kerja pengawasan, diharapkan dapat mencapai kualitas produk organisasi berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan sehingga konsumen atau stakeholders menjadi puas. Agar kegiatan pengawasan berjalan efektif, dapat dilakukan melalui 3 tahapan kegiatan, yaitu yang pertama, tahapan penetapan alat pengukuran standar, yang kedua, tahapan penetapan alat pengukuran, dan yang ketiga, mengadakan tindakan perbaikan. Oke, sampai di sini video pembelajaran kita. Semoga materi yang aku paparkan dapat membantu kalian dalam memahami fungsi-fungsi manajemen. Apabila kalian belum paham mengenai materi yang sudah aku jelaskan, kalian bisa memutar ulang video ini, dan apabila ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa selalu support channel ini dengan cara like, comment, subscribe, and share ke teman-teman kalian. See you next video, bye-bye!